Ini merupakan hewan yang mungkin sering kita jumpai. Sebagian orang merasa geli melihatnya. Sebagian lain sangat senang memeliharanya. Ini adalah ulat Hongkong atau nama umumnya mealworm. Ulat Hongkong atau yang dikenal sebagai mealworm dalam nama ilmiah disebut Tenebrio molitor, termasuk dalam genus Tenebrio, dalam famili Tenebrionidae, dan dari ordo Coleoptera, termasuk dalam kelas insekta. Ulat ini merupakan larva dari Tenebrio molitor dari keluarga kumbang Darkling beetle. Ulat Hongkong berasal dari Afrika Utara dan Eropa Selatan atau daerah Mediterania. Mereka hidup di habitat yang hangat dan lembab, seperti di bawah batu atau kayu lapuk, tumbukan sampah organik, dalam gudang, ataupun lumbung penyimpanan biji-bijian. Ulat Hongkong telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi salah satu serangga yang mudah dikembangbiakan. Ulat Hongkong memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki panjang badan 2-3 cm dengan diameter 1 cm. Warnanya coklat gelap, tubuh bersegmen dengan rambut halus, 6 kaki di bagian depan, dan 2 prolek di bagian belakang. Serta hewan ini termasuk hewan omnivora, makan sayur, buah, biji-bijian. Ulat Hongkong atau Tenebrio molitor memiliki siklus hidup metamorfosis sempurna, yaitu dengan 4 tahap: telur, larva, pupa, dan kumbang dewasa. Ulat Hongkong betina menghasilkan telur berwarna putih atau krem berukuran kecil. Telur menetas dalam 1-4 hari tergantung pada suhu dan kelembapan. Ulat Hongkong yang baru menetas berwarna putih dan sangat kecil. Ulat akan makan dan tumbuh selama 30-40 hari, melewati beberapa tahap molting atau pergantian kulit. Ulat yang dewasa berwarna coklat gelap dan memiliki panjang sekitar 2-3 cm. Pada fase ini, ulat Hongkong dipanen untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ulat yang matang akan berubah menjadi pupa berwarna kuning. Pada tahap ini, ulat tidak makan dan tidak bergerak. Pupa akan berubah menjadi kumbang dewasa dalam kurun waktu 10-14 hari. Kumbang berwarna coklat gelap atau hitam dan memiliki panjang 1-1,5 cm akan keluar dari kulit pupa. Kumbang betina akan menghasilkan telur dan memulai siklus hidup kembali. Kumbang dewasa hanya hidup selama 1-2 bulan saja. Dahulu kala, ulat Hongkong dianggap sebagai hama bagi masyarakat karena kebiasaannya yang sedang memakan biji-bijian, gandum, dan juga roti kering yang disimpan. Namun, setelah berbagai macam observasi, ternyata ulat Hongkong memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, yang pertama, sumber protein tinggi. Ulat Hongkong bagus untuk hewan peliharaan seperti burung, ikan, dan reptil. Dan bahkan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam, ulat ini dikonsumsi oleh manusia dan disajikan dalam jajanan street food dan juga makanan tradisional. Kedua, sebagai bahan baku pupuk organik. Ulat Hongkong kaya akan nitrogen dan fosfor, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pupuk organik bagi tanaman. Yang ketiga, sebagai pakan ternak. Selain untuk hewan peliharaan, ulat Hongkong yang kaya protein juga sangat bagus untuk hewan ternak seperti ayam, bebek, ikan. Yang keempat, sebagai bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Karena kandungan protein dan asam lemaknya yang tinggi, ulat Hongkong juga dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik maupun obat-obatan.
Dengan tingginya nilai manfaat ulat hongkong ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Karena permintaan tinggi untuk pakan hewan peliharaan dan ternak, budidaya yang mudah dan murah, panen yang cepat dengan siklus sekitar 40 hari, dan potensi keuntungan yang besar. Maka dari itu, banyak orang yang memulai membudidayakannya, baik skala kecil maupun skala besar. Selain nilai manfaat yang sangat banyak, ada beberapa fakta unik tentang ulat hongkong yang mungkin belum kita ketahui. Berikut fakta-faktanya. Yang pertama, ulat hongkong memiliki eksoskeleton atau kulit luar yang keras yang terbuat dari kitin, protein yang sama yang menyusun cangkang kepiting. Armor atau cangkang ini melindunginya dari predator dan dehidrasi. Yang kedua, ulat hongkong mampu mencerna berbagai bahan organik termasuk sampah makanan, kotoran hewan, dan juga sisa tumbuhan kering. Kemampuan ini menjadikannya agen dekomposer yang membantu membersihkan lingkungan. Yang ketiga, ulat hongkong kaya akan protein, lemak, dan juga mineral, menjadikannya sumber makanan ideal untuk hewan peliharaan dan juga hewan ternak. Kandungan proteinnya bahkan lebih tinggi daripada daging sapi. Yang keempat, ulat hongkong memiliki ritme sirkadian, yang berarti mereka memilih pola aktivitas dan istirahat yang teratur. Mereka aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Kelima, ulat hongkong berkomunikasi satu sama lain menggunakan feromon, yaitu zat kimia yang dilepaskan ke udara. Feromon ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menarik pasangan, mencari makanan, dan memperingatkan bahaya. Nomor 6, ulat hongkong memiliki kemampuan untuk meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Jika kakinya putus, ia akan tumbuh kembali dalam beberapa molting atau ganti kulit. Yang ketujuh, di luar negeri, ulat hongkong dipelajari sebagai sumber protein alternatif untuk manusia. Kandungan proteinnya yang tinggi dan dampak lingkungannya yang rendah menjadikannya prospek yang menarik untuk masa depan. Nomor 8, penelitian terbaru menunjukkan bahwa ulat hongkong mampu mencerna mikroplastik, menjadikannya solusi potensial untuk mengatasi polusi plastik. Nomor 9, ulat hongkong menghasilkan frass atau kotoran yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman. Yang nomor 10 atau yang terakhir, ulat hongkong bukan hanya sebagai pakan, tapi bisa juga menjadi hewan peliharaan yang menarik bagi beberapa penghobi. Mereka mudah dipelihara dan dapat diamati dalam berbagai tahap perkembangannya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ulat hongkong adalah makhluk yang sangat kompleks dan menarik. Di balik penampilannya yang sederhana, mereka memiliki banyak kemampuan dan peran penting dalam ekosistem. Ulat hongkong merupakan ulat yang kaya akan manfaat dan nilai ekonomi, membuka peluang usaha yang menjanjikan. Dengan budidaya yang tepat dan strategi pemasaran yang efektif, ulat hongkong dapat menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Bagikan video ini ke teman-teman maupun saudara kamu agar bisa berbagi manfaat bagi orang lain dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat dalam menyajikan video-video edukatif mengenai flora dan fauna. Terima kasih.